Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Masih tetap semangat ya belajarnya. Hari ini Bapak mau menyampaikan bab 6, yaitu mengenai ciri pabel, bagian A. Pengertian pabel. Secara etimologis, pabel berasal dari bahasa Latin pabulat. Pabel merupakan cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Fabel termasuk jenis cerita fiksi, bukan kisah tentang kehidupan nyata. Fabel sering juga disebut cerita moral, karena pesan yang ada di dalamnya. Cerita fabel berkaitan erat dengan moral. Teks cerita fabel tidak hanya mengisahkan kehidupan binatang, tetapi juga mengisahkan kehidupan manusia dengan segala karakternya. Ciri-ciri fabel. Yang pertama, fabel mengambil tokoh para binatang. Yang kedua, watak tokoh para binatang digambarkan. Ada yang baik dan ada yang buruk, seperti watak manusia. Yang ketiga, tokoh para binatang bisa berbicara seperti manusia. Yang keempat, cerita memiliki rangkaian peristiwa yang menunjukkan kejadian sebab akibat. Rangkaian sebab akibat diurutkan dari awal sampai akhir. Yang kelima, fabel menggunakan latar alam seperti di hutan, di sungai, kolam, dan lain-lain. Dan yang keenam, ciri bahasa yang digunakan yaitu kalimat naratif atau peristiwa. Contohnya, Katak mendatangi ikan yang sedang kehujanan. Contoh berikutnya, semut menyimpan makanan di lubang. Kalimat langsung yang berupa dialog para tokoh dan menggunakan kata sehari-hari dalam situasi tidak formal. Bahasa percakapan. Berikutnya kita akan mengidentifikasi jenis-jenis fabel, dibagi menjadi 4. Yang pertama, berdasarkan era kemunculannya, dibagi menjadi 2, yaitu fabel klasik dan fabel modern. Berdasarkan watak dan latarnya, dibagi 2, yaitu fabel alami dan fabel adaptif. Berdasarkan asal dan ruang, dibagi menjadi 3, yaitu lokal, nasional, dan internasional. Berdasarkan kemunculan pesan, dibagi 2, yaitu dengan koda dan tanpa koda. Mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, jenis fabel berdasarkan era kemunculannya. Fabel klasik yaitu fabel yang ada sejak zaman dahulu yang diwariskan secara lisan turun-temurun pada suatu daerah sehingga tidak diketahui sumbernya. Ciri-cirinya, cerita sangat pendek, tema sederhana, kental petuah atau pesan moral, dan sifat hewani yang masih melekat. Sedangkan fabel modern yaitu fabel merupakan cerita yang muncul relatif belum lama. Diketahui kapan cerita dibuat, ditulis pengarang sebagai ekspresi kesusastraan sesuai imajinasi penulis. Ciri-cirinya, cerita pendek atau panjang, tema lebih rumit, memiliki karakter unik, dan ada pesan moral di dalamnya. Yang kedua, jenis fabel berdasarkan watak dan latarnya, yaitu fabel alami, menggunakan watak dan tokoh binatang seperti pada kondisi alam nyata dengan latar sesuai habitat hewan aslinya, misalnya di hutan, di lautan, di udara. Contohnya, singa buas dan ganas yang hidup di hutan belantara. Sedangkan fabel adaptif yaitu memberikan watak tokoh yang berbeda
dengan watak aslinya pada dunia nyata dan menggunakan tempat lain sebagai latar. Contohnya di rumah, di jalan raya, di perkotaan. Contohnya, landak yang pemalu berulang tahun di rumah makan McDonald. Yang ketiga, jenis pabel berdasarkan asal dan ruang. Yang pertama, pabel lokal atau kedaerahan berasal dari daerah dan penyebarannya terbatas pada ruang lingkup daerah itu sendiri. Contohnya, asal-usul burung ruai. Itu dari Kalimantan Barat ya. Jadi penyebarannya hanya di daerah itu sendiri. Berikutnya, pabel Nusantara berasal dari daerah dan telah menyebar ke seluruh pelosok Nusantara. Contohnya asal nama kota Surabaya. Suro artinya ikan dan boyo artinya buaya. Nah, ini penyebarannya telah menyebar ke seluruh pelosok Nusantara di Indonesia. Sedangkan pabel internasional berasal dari suatu negara dan telah menyebar ke negara lain, bahkan seluruh dunia. Contohnya kisah kancil dan buaya ya. Kita tahu film kartun ini sangat terkenal ya. Dan film tersebut berasal dari dari negara Malaysia ya. Telah menyebar ke seluruh negara ya, termasuk Indonesia. Berikutnya yang keempat adalah berdasarkan kemunculan pesan. Nah, ini ada dua, yaitu pabel dengan koda dan pabel tanpa koda. Pabel dengan koda memunculkan koda atau pesannya, pesan eksplisit, pengarang di akhir cerita ya. Kita lihat grafiknya. Awal-awal mula-mula ada perkenalan terlebih dahulu, hingga naik, muncul masalah, naik lagi ya menjadi klimaks ya masalah itu, terus turun, resolusi pemecahan masalah ya, dan yang terakhir adalah koda ya. Jadi pesan yang ingin disampaikan pengarang di akhir cerita. Kemudian pabel tanpa koda, grafiknya hampir sama, mula-mulanya perkenalan terlebih dahulu hingga muncul masalah. Semakin tinggi lagi masalahnya hingga menjadi sebuah klimaks. Hingga yang terakhir adalah resolusi pemecahan masalah itu sendiri ya. Itu adalah pabel tanpa koda ya. Jadi tanpa memberikan eksplisit pesan pengarang di akhir cerita. Berikutnya kita akan membahas unsur intrinsik pabel. Yang pertama adalah tema. Gagasan yang mendasari cerita yang dapat ditemukan pada kalimat kunci yang diungkapkan tokoh, atau penyimpulan keseluruhan peristiwa sebab akibat pada cerita. Tema dalam pabel biasanya berkaitan dengan pendidikan moral dan sosial. Yang kedua adalah alur, serangkaian peristiwa yang mempunyai hubungan sebab akibat. Berdasarkan waktunya, alur dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama alur maju, rangkaian peristiwa dalam cerita yang urutan waktunya bergerak ke depan. Yang kedua alur mundur, rangkaian peristiwa dalam cerita yang urutan waktunya bergerak mundur ke belakang. Dan yang ketiga adalah alur campuran, rangkaian peristiwa dalam cerita yang urutan waktunya campuran antara bergerak maju dan bergerak mundur ke belakang. Yang ketiga adalah penokohan, pemberian karakter pada tokoh berupa penggambaran jelas dalam sebuah cerita. Pada pabel tokoh utamanya adalah hewan yang digambarkan dapat berbicara, mempunyai perasaan dan tingkah laku seperti manusia. Ini dibagi menjadi 3, yaitu penokohan berdasarkan sering munculnya pelaku dibedakan menjadi 2, yaitu tokoh utama sering muncul, sering dibicarakan, jadi pusat perhatian.
yang menggerakkan cerita. Yang kedua, tokoh pembantu, yaitu tokoh yang muncul menyertai tokoh utama. Berikutnya, penokohan berdasarkan perwatakannya. Yang pertama, tokoh protagonis, tokoh yang mempunyai watak baik. Sedangkan tokoh antagonis adalah tokoh yang mempunyai watak jahat, berbeda pandangan dengan tokoh utama. Berikutnya, penggambaran watak tokoh melalui dialog, perbuatan, pikiran tokoh. Ya, dibagi menjadi dua, yaitu analitik. Pengarang langsung menulis watak tokoh, keras hati, keras kepala, atau penyayang. Jadi ditulis langsung ya ceritanya. Yang kedua, dramatik. Pengarang tidak menulis langsung, tapi disampaikan melalui tingkah laku, dialog, dan interaksi dengan tokoh-tokoh lainnya. Yang keempat, sudut pandang adalah posisi pengarang dalam membawakan suatu cerita. Ada dua jenis sudut pandang. Yang pertama, sudut pandang orang pertama ditandai dengan kata ganti, saya, aku, kami. Yang kedua, sudut pandang orang ketiga ditandai dengan kata ganti, dia, ia, mereka. Yang kelima, latar adalah tempat dan waktu kejadian serta suasana dalam cerita. Ada tiga jenis latar, yaitu latar tempat. Lokasi terjadinya cerita dalam fabel umumnya ada di hutan, ladang, atau alam liar. Yang kedua, latar waktu adalah waktu kejadian cerita yang ditandai dengan kata suatu hari, pada zaman dahulu, serta penunjuk waktu seperti pagi hari, siang hari, atau sore hari. Yang ketiga, latar suasana berhubungan dengan kejadian yang dapat digambarkan langsung oleh pengarang atau melalui konflik yang dialami tokoh pada cerita fabel. Misalnya, dingin sekali, gelap sekali, atau sangat panas. Dan yang terakhir adalah amanat, adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca, yang biasanya disampaikan secara implisit atau tersirat, dan pada cerita fabel biasanya mengandung nilai pendidikan moral. Nah, itulah unsur intrinsik fabel. Mari kita baca bersama-sama, yaitu fabel Belalang Sembah. Suatu hari di sebuah kebun anggur, tinggallah sebuah keluarga semut dengan anggota jumlahnya yang sangat banyak. Semut ini membuat sarangnya dari daun-daun. Lalu mereka tempel menggunakan cairan seperti lem yang mereka keluarkan dari mulutnya. Para semut melihat bahwa musim gugur akan segera berlalu dan akan segera datang musim dingin yang cukup panjang. Ketika musim dingin, makanan akan sangat sulit untuk didapatkan, maka para semut segera mencari berbagai makanan untuk mereka kumpulkan sebagai bahan persediaan ketika musim dingin telah tiba. Berbeda halnya dengan seekor belalang sembah. Belalang sembah memiliki mata yang besar dan tangan yang panjang. Mereka sering hidup di pohon-pohon seperti halnya para semut. Ketika musim dingin akan tiba, belalang sembah hanya berlatih menari. Setiap hari belalang sembah itu hanya berlatih menari, namun sang belalang lupa bahwa dia harus mengumpulkan makanan untuk persiapan menghadapi musim dingin. Suatu hari, sang belalang sembah menari di dekat sarang semut. Dia menari dengan sangat anggun,
gerakan tangan dan badannya yang pelan dan lembut membuat tariannya terlihat sangat mengagumkan. Para semut melihat sang belalang sembah menari, namun mereka tidak menghiraukan tarian indahnya. Itu karena mereka memiliki tugas yang sangat penting. Sang belalang yang sedang menari melihat para semut berjalan dengan membawa makanan untuk ke sarangnya. Sang belalang sembah heran dengan apa yang dilakukan semut. Lalu dia bertanya kepada salah satu semut tentara yang sedang berjaga di dekat para semut pekerja. "Kenapa kalian membawa makanan yang sangat banyak itu masuk ke sarang kalian?" Sang semut menjawab, "Kami melakukannya agar kami tidak kelaparan saat musim dingin tiba." Lalu sang belalang kaget. "Musim dingin?" kata sang belalang sembah dengan kagetnya. "Kan masih lama, lebih baik kita bersenang-senang saja dulu," kata sang belalang. Semut tak menghiraukan belalang. Semut tetap tekun mengumpul makanan. Musim dingin tiba, belalang belum sempat mengumpulkan makanan karena sibuk menari. Belalang kelaparan dan lari ke rumah semut. Ia meminta makanan kepada semut. Semut awalnya tidak mau memberikan makanannya karena takut kehabisan. Akan tetapi melihat belalang lemas kelaparan, semut tidak tega dan memberikan makanannya kepada belalang. Belalang pun kembali bugar dan dia berjanji untuk dapat mengelola waktu dengan baik sehingga tidak berakibat buruk. Dan kelebihan cerita tersebut, ya, pengarang menuliskan pesan, yaitu masa depan adalah milik setiap orang, maka setiap orang perlu menyiapkan masa depannya dengan berusaha, bukan hanya menikmati kesenangan di masa sekarang tanpa memikirkan masa depan. Nah, itulah cerita belalang sembah. Mari kita bahas, ya. Mari kita bahas unsur intrinsiknya, ya, yang ada di cerita Fabel Belalang Sembah. Unsur intrinsiknya yang pertama tema, ya, yaitu pelajaran hidup bijaksana dalam menyiapkan masa depan. Yang kedua tokohnya adalah belalang sembah dan semut. Yang ketiga penokohan, belalang sembah antagonis sedangkan semut protagonis, ya. Yang keempat watak tokoh, belalang sembah pemalas, hanya sibuk menari menjelang musim dingin, sedangkan semut adalah rajin karena mengumpulkan makanan menjelang musim dingin tiba. Latar yang digunakan yaitu latar tempat di kebun anggur. Latar waktu yaitu pada suatu hari menjelang musim dingin tiba. Latar suasana mengharukan karena semut tidak tega dan memberikan makanan pada belalang sembah, ya. Yang keenam, gaya bahasa yang digunakan menggunakan bahasa tidak formal, yaitu bahasa sehari-hari. Yang ketujuh, sudut pandang orang ketiga, ya, karena ditandai dengan kata ganti tokoh, yaitu mereka. Dan yang terakhir adalah amanat. Amanatnya adalah jangan malas karena bisa berakibat fatal untuk diri sendiri. Fokus dengan yang kita kerjakan, tidak mudah terpengaruh orang lain, memanfaatkan waktu dengan baik, dan tidak menyia-nyiakannya. Nah, itulah unsur intrinsik cerita Fabel Belalang Sembah. Nah, untuk tugasnya, ya, yaitu Fabel 2, ya, yang ada di halaman 197.
yang berjudul Sesama Saudara Harus Berbagi. Silahkan kalian baca terlebih dahulu, lalu tentukan unsur intrinsiknya seperti yang Bapak contohkan tadi ya. Silahkan kalian tulis, nanti kirim jawabannya ke Bapak Ibu gurunya ya. Terima kasih. Hari ini pembelajaran cukup sekian ya. Semoga ilmu yang Bapak berikan bisa bermanfaat buat kalian ke depannya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.